Shalom saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang dewasa yang berumur 17 tahun biasanya ya, itu wajib memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Sebagai contoh, saya sebagai penduduk Jakarta, maka saya juga harus memiliki KTP DKI Jakarta. Karena KTP merupakan identitas diri ya bagi kita masing-masing. Jadi kita perlu KTP Jakarta. Karena saya tinggal di Jakarta. Dan bagaimana kalau kita mau menjadi penduduk sorga, maka kita juga perlu memiliki KTP sorga. Ya saudara, KTP sorga ini sebetulnya apakah ada apa enggak di sana di sorga? Saya tidak tahu karena saya belum pernah ke sorga ya. Tetapi ini sebagai ibarat, sebagai ilustrasi, sebagai gambaran, analogi ya. Saya menganalogikan sebagai karena kita hidup di dunia ini kita punya KTP, maka kalau kita ke sorga juga KTP perlu KTP, KTP-nya KTP sorga. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan KTP sorga? Maka kita yang pertama harus kita dikenali dulu sama pemilik sorga, yaitu Allah yang memiliki sorga. Dan Allah yang memiliki sorga itu, maka kita untuk supaya dikenal oleh Allah pemilik sorga, maka tertulis di dalam Alkitab, yaitu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8, itu ayat yang ketiga, di mana dikatakan di situ bahwa siapa yang orang yang mengasihi Tuhan itu dikenal oleh Allah ya. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. Tapi orang yang mengasihi Allah dia dikenal oleh Allah. Jadi untuk kita dikenal oleh Allah maka kita harus mengasihi Allah. Lalu bagaimana supaya kita mengasihi Allah? Kalau kita mengasihi manusia itu gampang, karena kelihatan manusia ya. Tapi kalau kita mengasihi Allah itu sulit, karena Allah itu roh, tidak kelihatan. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengasihi Allah, sementara Allah adalah roh? Alkitab kita menjawab dalam surat Injil maksud saya Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, turutilah perintah-perintah segala perintahku. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau kita mengasihi Allah, maka kita harus menuruti segala perintah Allah. Di mana kita harus tahu, kita dapat tahu perintah Allah, yaitu di Alkitab. Di Alkitab penuh dengan segala perintah Allah ya. Namun di situ ya dapat disimpulkan atau dapat diintisarikan seperti kata Tuhan Yesus Kristus, perintah-perintah Allah, hukum Taurat itu bisa diintisarikan menjadi dua hukum yang utama. Yaitu hukum yang pertama mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, bahkan dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua, bersamaan dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi, saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, kalau supaya kita ingin dikenal oleh Allah, maka kita harus mengasihi Allah. Dan supaya kita bisa mengasihi Allah, yaitu dengan melakukan perintah-perintah Allah, ya terutama dua hukum utama ini yang bisa dipisahkan, bisa diuraikan menjadi begitu banyak ya, ada di dalam Alkitab. Tapi kita belajar dari sini intisarinya saudara-saudara supaya kita bisa mengasihi. Dengan kita melakukan dua hukum ini maka kita sudah mengasihi Allah dan berarti kita dikenal oleh Allah. Bagaimana kita supaya caranya untuk memiliki KTP surga? Memiliki KTP surga itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat ke-16 dikatakan,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi ayat 18 mengatakan kalau kita tidak percaya, kita akan berada di bawah hukuman. Ya, kita akan dihukum kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Injil Yohanes 3 ayat yang ke-18. Jadi saudaraku sekalian, ini bagaimana caranya supaya kita memiliki KTP sorga, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita memiliki KTP sorga. Karena memperoleh hidup kekal, kita bisa tinggal di sorga, menjadi penduduk sorga, saudaraku sekalian. Dan kemudian, mengapa harus melalui Yesus? Apakah tidak ada cara lain untuk sampai ke sorga, untuk menjadi penduduk sorga, untuk memiliki KTP sorga? Apakah tidak ada cara lain? Ini sudah tertulis juga di dalam Alkitab kita, ya, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Jadi ini caranya, tidak ada cara lain, satu-satunya jalan, only one way, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, memiliki KTP sorga, menjadi penduduk sorga, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi satu-satunya jalan. Dan itu lebih lagi pastikan lagi atau dimeteraikan lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, ya, di mana di situ dikatakan bahwa dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang dapat memberikan keselamatan kepada kita, yaitu nama Yesus Kristus, ya. Jadi jelas, makanya kita harus percaya kepada Yesus Kristus, makanya kita harus yakin bahwa jalan satu-satunya adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebab ini sudah tertulis dalam kitab Injil. Dan supaya kita bisa menjadi warga negara sorga, kita menjadi memiliki KTP sorga, ya, penduduk sorga. Percaya Yesus masuk sorga, ya, tadi dikatakan Yohanes 3:16, dengan kita percaya kita memperoleh hidup yang kekal. Percaya Yesus langsung masuk sorga. Begitu mudahnya kah maka kita bisa masuk sorga dengan hanya percaya kepada Yesus? Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, dijelaskan di sini bahwa kita selamat di dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Di situ dikatakan bahwa kita selamat itu bukan karena hasil usaha kita, ya, tetapi itu adalah karena karunia, anugerah daripada Allah untuk memberikan keselamatan kepada kita, supaya kita bisa mewarisi hidup yang kekal. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 10 dikatakan di situ dengan jelas bahwa sebab karena kasih karunia oleh sebab iman, karena kamu diselamatkan oleh iman, oleh percaya kepada Kristus Yesus. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Jadi kita selamat karena kasih karunia Allah. Jadi bukan karena usaha kita. Kenapa? Sebab kalau karena usaha kita, maka kita bisa menjadi sombong, ya. Kita akan mengatakan, wah, saya bisa masuk surga karena usaha saya, karena saya benar, karena saya hidup dengan baik, karena saya dermawan, karena saya ini dan itu dan sebagainya. Jadi tidak ada yang orang masuk surga karena hasil usahanya. Tapi ini adalah anugerah Allah. Ini adalah hasil kasih karunia Allah. Bukan pekerjaan kita, tapi anugerah Allah. Jadi kita bisa dikatakan begitu mudahnya karena memang anugerah, bukan hasil kerja kita, ya. Dan kita bersyukur karena ada anugerah melalui Yesus Kristus, maka kita boleh
mewarisi hidup kekal. Kita boleh menjadi penduduk sorga. Kita boleh memiliki KTP sorga. Satu kali kelak, saudaraku sekalian, tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang akan mati dan setelah itu akan dihakimi. Dan setelah dihakimi tentu ada, kalau kita dihakimi kan kita tahu bahwa ada dua hal. Yang salah satunya adalah apakah kita bebas daripada hukuman atau kita dihukum. Nah, di sini dikatakan saudaraku sekalian bahwa dan sama seperti manusia ditetapkan satu kali akan mati dan ia kemudian dihakimi. Dalam Ibrani 9 ayat 27 ya. Jadi mau nggak mau kita akan mati dan kita akan dihakimi. Sekali lagi saya katakan pada waktu kita akan dihakimi maka kita akan divonis. Karena hasil daripada yang terakhir kan pasti ada vonis. Dan vonis itu akan ada dua hal, dibebaskan atau dihukum. Kalau ternyata kita terbukti bersalah, maka berarti kita akan dihukum. Dan kita akan dihukum di mana saudara? Di dalam api neraka yang kekal. Itu untuk selama-lamanya, kekal saudara-saudara ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam api neraka yang kekal. Tapi kita bisa bebas. Kita bebas kalau divonis bebas karena tidak terbukti bersalah. Maka kita divonis bebas. Tetapi apakah mungkin manusia itu tidak bersalah? Sementara di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan bahkan di dalam Roma 6 ayat 23 disebutkan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, jadi kita akan divonis ya. Dan kalau kita divonis bersalah ya kita akan mati kekal, hukuman kekal, api neraka. Tapi kita kalau divonis tidak bersalah, maka kita bebas dan kita boleh mewarisi hidup yang kekal. Bagaimana supaya kita divonis bebas? Di dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan demikianlah. Sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Artinya apa saudara-saudara? Artinya kita akan divonis bebas meskipun kita dihakimi. Kalau kita ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita boleh menjadi milik Dia. Kita percaya kepadanya, maka kita akan divonis bebas. Karena Tuhan Yesus yang akan menghakimi, Dia adalah hakim yang agung, yang akan menghakimi semua orang di dunia ini. Alkitab menuliskan demikian ya, bahwa Dia akan menghakimi. Dan Dia yang akan menghakimi ini, maka Dia juga akan memutuskan kita sebagai orang yang di dalam Kristus Yesus bebas daripada hukuman. Karena Dia sendiri yang menghakimi dan Dia yang memutuskan. Dan Dia tahu, Dia kenal. Seperti tadi saya katakan kan kita harus dikenal dulu ya oleh pemilik sorga yaitu Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia namanya Yesus Kristus kurang lebih 2000 tahun lebih yang lalu. Di mana Dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan, untuk menjadi penebus dosa manusia, untuk menggantikan dosa kita dengan mati di atas kayu salib. Dan Dia pada hari yang ketiga setelah dikuburkan, Dia bangkit daripada kematian, dibangkitkan oleh Allah. Dan kemudian pada hari yang ke-40, Dia naik ke sorga dan sekarang ada di sorga. Tapi Dia juga berjanji bahwa satu kali Dia akan turun kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk menjemput umatnya, untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Dan dibawa ke dalam kerajaan sorga. Menjadi penduduk sorga. Karena memiliki KTP sorga. Kenapa memiliki KTP sorga? Karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, oleh sebab itu, maka biarlah kita boleh memiliki KTP sorga dan kita harus terus jaga KTP kita ya, KTP sorga kita. Bagaimana apakah ada batas masa berlakunya KTP sorga? Di sini dikatakan di dalam Wahyu 2 ayat 10b ya, dikatakan
biarlah engkau setia, hendaklah engkau setia sampai mati, dan ia akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Artinya apa saudara-saudara? KTP sorga itu harus kita miliki, harus kita pegang terus, setia sampai mati, sampai akhir hidup kita. Tetap percaya kepada Kristus Yesus, maka kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Tuhan Yesus juga menegaskan di dalam Matius 24 ayat yang ke-13. Dikatakan di situ bahwa tetapi orang yang bertahan sampai akhir, sampai kesudahannya, ialah yang diselamatkan. Artinya apa saudara? Kita harus terus mempertahankan KTP sorga itu sampai akhir hidup kita. Setia sampai akhir, setia sampai mati. Maka kita boleh bersama dengan Tuhan Yesus Kristus memiliki sorga, menjadi penduduk sorga. KTP sorga, ya saudara. Karena itu saudaraku sekalian, mari setelah saya sampaikan ini, ambil kesempatan, buka hati untuk mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, pribadi saudara. Supaya apa? Supaya saudara memiliki KTP sorga, supaya saudara mendapatkan tempat di sorga, dikenal dan boleh mewarisi hidup yang kekal karena percaya kepada Kristus Yesus. Saat ini Tuhan mengatakan bahwa hari ini jikalau engkau mendengar suaranya, jangan mengeraskan hatimu. Karena apa saudara? Kalau kita tidak percaya kepada Kristus Yesus, maka kita akan mendapat hukuman kekal. Mati kekal itu bukan untuk 1000 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Berjuta-juta tahun masih kurang terus saudara-saudara. Mengerikan sekali kalau kita harus mati kekal. Karena cuma ada 2 pilihan, mati kekal atau hidup kekal. Kalau kita pilih hidup kekal, maka kita percaya kepada Kristus Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan kita boleh memiliki KTP sorga. Kita boleh mewarisi hidup yang kekal karena percaya kepada Kristus Yesus. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan Dia ketuk pintu hati kita di dalam Wahyu. Dikatakan bahwa Dia ketuk pintu hati kita, dan Dia akan, kalau kita membuka hati kita, maka Dia akan masuk dan Dia akan tinggal di dalam hati kita. Artinya kalau kita membuka hati percaya kepada Kristus, maka kita akan bersama-sama apabila sudah waktunya kita pulang, karena setiap orang harus mati, maka kita dihakimi tapi kita bebas dari hukuman. Dan kita boleh mewarisi hidup yang kekal, menjadi penduduk sorga, menjadi warga negara sorga, hidup kekal untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku sekalian, marilah miliki KTP sorga, ya. Jangan sampai saudara tidak memiliki KTP sorga. Maksudnya adalah jangan sampai saudara tidak percaya kepada Kristus. Sebab kalau kita tidak percaya Kristus, Yohanes 3 ayat 18 mengatakan kita sudah berada di bawah hukuman. Tetapi kalau kita percaya, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan kita justru mendapatkan hidup kekal. Dan itu adalah kasih karunia, pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Bukan hasil usaha kita. Kita hanya percaya dan kita melakukan perintah-perintah Tuhan sebagai tanda. Karena percaya berarti mengasihi Allah. Dan mengasihi Allah berarti melakukan perintah-perintah Allah. Sekali lagi, ada 2 hukum yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itulah yang dapat saya sampaikan supaya kita boleh bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Karena orang yang percaya kepada Kristus Yesus, dia akan memperoleh surga yang mulia. Amin.